kondisi virtual. Dalam hari-hari ini agenda kelas 6 memang sangat-sangat padat, dan kalau kita lihat latar kegiatan kita atau kondisi yang masih belum menentu ya. Harapan kami kita tetap berikhtiar semaksimal mungkin, dan semuanya butuh kerjasama yang baik antara sekolah dan ayah bunda sekalian, terutama juga untuk membersamai anak-anak kita di akhir di sekolah kita tercinta ini. Tapi sampai nanti. Yang pertama nanti pembukaan tadi sudah, tilawah bersama sudah. Nanti yang ketiga sambutan dari kepala sekolah. Kemudian selanjutnya informasi kurikulum. Selanjutnya sosialisasi agenda kelas 6 semester 2 ini. Terus kemudian tanya jawab dan terakhir penutup. Nah, itu rangkaian dari acara kita pagi sampai siang nanti, yang semoga di pertemuan ini kita bisa pertama menjalin silaturahim, juga ada saling tabayun atau saling kita, karena beberapa info kemarin ya terkait dengan beberapa agenda memang kami dari Paralel sudah merancang belum menentu, sehingga kami juga sampai merancang berkali-kali, berubah-ubah sehingga mencari yang terbaik buat kita bersama. Ini yang baru rawuh baru sekitar 39 ya, ditambah ustadz-ustadzah, jadi dari wali ayah bunda sekalian belum separuh ya. Ya, semoga yang belum rawuh bisa diberikan kemudahan sinyal, terutama tidak ada halangan yang menghambat acara pertemuan kita di pertemuan ini. Ini untuk yang pertama, marilah kita mulai karena Ustadz Singgih sebagai kepala sekolah sudah rawuh. Marilah kita simak sambutan dari kepala sekolah yang akan dibawakan oleh Singgih. Waktu dan tempat kami persilakan. Enggak, Ustadz Singgih. Ada itu. Sudah rawuh kok. Monggo Ustadz Singgih bisa disampaikan sambutan dari kepala sekolah. Coba. Ya, sambil menunggu. Ya, sambil menunggu Bapak Kepala Sekolah,
Bagi yang baru rawuh, baru hadir, saya sampaikan susunan acara hari ini, yaitu yang pertama nanti sambutan. Setelah sambutan ada info dari kurikulum. Yang ketiga sosialisasi agenda kelas 6 semester 2. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan kemudian penutup. Itu sekilas Ayah Bunda yang baru rawuh untuk susunan kegiatan sesuai yang kami share di WA. Terus kami mengingatkan pula untuk mengisi form kehadiran yang tadi di-share di grup kelas ya, sambil menunggu. Di sana karena ada selain kehadiran juga ada masukan atau kesiapan bagi Ananda ya untuk mengikuti sesi pemotretan yang akan kita laksanakan sebentar lagi, sehingga harapan kami dari data tersebut bisa memberikan atau menyajikan jumlah fix dari siswa yang bisa mengikuti sesi pemotretan yang diselenggarakan sekolah. Ustaz Singgih sudah siap, Ustaz? Ampun nih katanya udah di. Ini baru kamera. Langsung aja ke Ustaz Singgih. Ustaz Singgih udah siap. Sudah itu. Monggo Ustaz Singgih. Ya, geng. Alhamdulillah Ustaz Singgih sudah bersama kita. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mohon responnya apakah suara saya cukup bisa didengar? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz-ustazah semuanya, yang saya hormati pula ayah bunda wali siswa kelas 6 rahimakumullah. Bagaimana kabarnya ayah bunda? Saya berdoa semoga ayah bunda bersama keluarga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit dan disembuhkan dari semua penyakit. Bersyukur sekali pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah kembali bisa bersilaturahim pun dengan segala keterbatasan. Saya berharap tidak mengurangi makna dan harapan kita pada silaturahim ini. Kita bisa saling memberikan informasi, saling bisa memberikan pesan begitu. Monggo nanti apa saja yang ayah bunda rasa ingin sampaikan nanti sampaikan. Ayah bunda, bagaimana kita ketahui pada akhirnya pada semester kedua ini kita belum bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mengadakan pembelajaran tatap muka langsung sebagaimana rencana semula, di mana di akhir semester 1 kemarin kita diminta oleh dinas untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa mengadakan pembelajaran meskipun sangat terbatas, tapi bagaimana kita ikuti kondisinya menurut istilah umum itu ya kondisinya semakin memprihatinkan. Gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi bersama-sama kita wait and see. Ya, kita menunggu. Kita tetap berharap segera kita bisa berada dalam kondisi anak-anak bisa belajar lebih kondusif lagi. Ayah bunda, dari kondisi pandemi ini di antara hikmahnya adalah kemudian kita semakin
paham betapa untuk membimbing Ananda ini sinergi dan kolaborasi antara sekolah dan orang tua sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat diperlukan, karena masing-masing tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kami di sekolah yang punya keterbatasan waktu untuk bertemu dengan Ananda, maka kita berusaha menyiapkan materi, menyusun skenario bagaimana anak-anak tetap bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Dan kita semuanya menyadari tentu saja hasilnya tidak bisa seoptimal mungkin ya. Bagaimana kalau pembelajaran lewat tatap muka di sekolah. Tapi juga orang tua juga pasti banyak kendalanya karena tentu saja di rumah pasti banyak kesibukan, entah itu kesibukan di rumah atau kesibukan kerja dan sebagainya. Dan tentu saja kesiapan ayah bunda untuk membersamai Ananda. Meskipun kita semua yakin dulu ayah bunda pernah belajar juga, tapi kan sudah lama ya. Lama. Ya. Sangat wajar kalau ada sebagian yang barangkali lupa. Nah, ini tentu saja kondisi-kondisi yang sekali lagi menguatkan kita semuanya betapa sinergi dan kolaborasi antara ustadzah sekolah dan ayah bunda ini begitu dibutuhkan. Saya berdoa ke depan agar sinergi kolaborasi ini juga semakin mantap, semakin kuat, mengingat Ananda ini berada pada saat-saat akhir ya, untuk bisa menyiapkan bekas yang terbaik, kesan yang terbaik, hasil yang terbaik ya di SLUH ini. Ayah bunda, berikutnya insya Allah dari sekolah telah menyiapkan program-program, rencana-rencana yang kita harap bisa mengawal keberhasilan Ananda pada saat-saat akhir di kelas 6 ini. Insya Allah nanti bersama-sama kita akan dengarkan pemaparan program-program dari kelas 6, program-program dari ustadzah kelas 6 yang monggo nanti sama-sama kita cermati dan kita dukung. Ini mohon dukungannya kepada ayah bunda semua. Karena kelas 6 yang sekarang ini tentu saja berbeda dengan kelas 6 yang tahun yang lalu. Karena kelas 6 yang sekarang ini sama sekali selama 1 tahun ini katakanlah belum pernah masuk dalam keadaan yang normal. Semuanya dalam keadaan yang serba terbatas. Sehingga tentu saja membutuhkan usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar yang lebih kuat, lebih keras lagi untuk bisa mencapai harapan-harapan yang kita tetapkan. Berikutnya ya bunda, di antara kekhawatiran itu saya mengajak kepada ayah bunda semuanya untuk tetap optimis, untuk tetap positive thinking. Sebagai orang Islam, kita diajarkan bahwa setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha, maka berikutnya adalah tawakal kepada Allah. Demikianlah apa yang sepertinya terputus ya. Semoga tidak. Inilah di antara sikap-sikap yang kita umat Islam dicontohkan bahwa menselaraskan antara ikhtiar dan doa, kepasrahan.
kepada Allah, sehingga kita tidak berlarut-larut di dalam kekhawatiran dan keputusasaan. Karena konon kata para ahli, kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan ini akan justru berakibat negatif pada kita, menurunkan imunitas kita, juga mengurangi kreativitas kita. Oleh karena itu, ikhtiar yang bisa kita usahakan, tetap kita usahakan. Kemudian keyakinan akan pertolongan Allah, keyakinan bahwa Allah akan memberikan kemudian bagi kita semuanya. Terputus ya Bunda? Suaranya terputus. Oke, sekedar. Terputus ya. Sinyalnya. Ustaz Agung, masih bisa dengar saya? Bisa. Ustaz. Sudah masih bisa dengar saya? Normal. Ya, udah normal kembali. Baik. Sudah. Saya lanjutkan. Dan alhamdulillahnya Ustaz-Ustadzah sudah memegang beberapa kunci sebagai hasil dari evaluasi pelaksanaan pembelajaran di semester 1 kemarin, yang insya Allah nanti juga akan disampaikan kepada Ayah Bunda. Dari modal itulah insya Allah kita berusaha untuk memperbaiki pola-pola yang harapannya di semester 2 ini bisa lebih mengoptimalkan usaha kita dalam membimbing Ananda belajar. Tidak kurang dari itu, Ayah Bunda, kita berterima kasih sekali pada Ayah Bunda yang selama ini telah luar biasa menunjukkan partisipasinya, sinerginya dengan motivasi, bimbingan, dan semuanya kepada Ananda untuk mensinkronkan dengan ritme di sekolah. Ini tentu saja perjuangan yang luar biasa untuk Ayah Bunda semuanya, yang kita semuanya hanya bisa berdoa semoga apa yang kita lakukan selama ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang terakhir, Ayah Bunda, beberapa hal memang belum jelas. Informasi-informasi dinas tentang kaitannya dengan ujian-ujian akhir ini belum semuanya final. Ya. Kita semuanya juga menunggu. Insya Allah nanti bila informasi itu sudah akan kita sampaikan kepada Ayah Bunda. Oleh karena itu, istilahnya monggo semuanya stay tune, semuanya tetap standby untuk bisa memantau informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Ustaz-Ustadzah berkaitan dengan persiapan-persiapan akhir Ananda kita nanti. Kita berusaha mungkin juga dari untuk
Saya pikir tidak banyak yang bisa saya sampaikan, Bunda. Insya Allah nanti bersama-sama kita akan mendengar paparan dari tim kelas 6 yang akan membimbing langsung Ananda. Dari saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, jazakumullah khair. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak acara yang selanjutnya, yaitu dari sambutan dari atau informasi dari kurikulum. Monggo Ustadz Eko, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Singgih selaku Kepala Sekolah dan Ustadzah tim paralel kelas 6, dan serta tidak lupa di ayah bunda kelas 6. Alhamdulillahirabbil alamin, atas karunia syukur dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan insyaallah lahir dan batin. Mudah-mudahan semua itu menjadikan kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi Covid yang sepertinya semakin hari ini kita mendapatkan kabar yang secara suasana juga mengkhawatirkan. Apalagi kami guru yang bergerak di bidang pendidikan ini tentu saja mempunyai efek dan pengaruh yang sangat besar. Oke, sebelumnya mohon maaf tadi saya terlambat bergabung karena masih ada beberapa keperluan sehingga baru bisa bergabung setengah 10 lebih. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin dari kurikulum secara umum tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Singgih karena memang selaku penanggung jawab di sekolah yang kaitannya dengan informasi-informasi kedinasan, kaitannya dengan sekolah. Tapi yang jelas kemarin secara internal kurikulum juga berkomunikasi dengan teman-teman di kelas 6 untuk segera membuat rencana-rencana, tidak hanya satu rencana tapi rencana-rencana, karena memang situasinya ini sangat cepat berubah, dan ini memang kami dari sekolah pun dalam hal skenario juga membuat planning-planning, tidak hanya di kelas 6 tetapi semua kaitannya dengan program sekolah. Nah, tentunya ini menjadi perhatian yang sangat serius karena di satu sisi kita ingin mengoptimalkan pelayanan sekolah ini agar bisa maksimal. Nah, tentu di kelas 6 tadi saya sudah WA ke Ustadzah Saring. Sekarang kelas 6 ibaratnya tidak usah berpacuan ke kurikulum darurat lagi di semester 2. Sekarang berpikir kaitan dengan akses USD ini, baik secara kedinasan ataupun secara internal. Nah, mungkin nanti akan lebih banyak pemaparan dari teman-teman di kelas 6 kaitannya dengan program selain ujian sekolah daerah, tetapi sifatnya program-program sekolah, ujian tertulis, ujian praktek, yang ini memang secara waktu pun kami juga sudah mensiasati sedemikian rupa, harapannya berjalan sesuai dengan rencana. Meskipun tadi sudah dihentikan oleh Ustadz Singgih, kita sampai hari ini belum mendapatkan juknis ataupun pos dari dinas, terutama tanggal-tanggal TPM, tanggal-tanggal SD. Sampai hari kemarin pun kita tanyakan ke Ustadz Naryo secara khusus, ada nggak informasi-informasi lewat celah lain, pintu lain sebelum resmi itu, sampai belum ada informasi. Nah, kita juga membuat rencana dulu. Nah, mungkin nanti kaitannya dengan pendampingan, otomatis peran dari ayah bunda semuanya dengan kondisi latar belakang pekerjaan yang berbeda, monggo diluangkan waktunya untuk membersamai anak-anak agar ujian-ujian itu nanti biar maksimal. Dan insya Allah dari kami, dari sekolah, prinsip kemudahan senantiasa kita laksanakan, kita sampaikan, meskipun ya kita punya standarisasi ya, meskipun tidak sama persis dengan tahun lalu, tapi kita punya standar penilaian, standar kompetensi yang nantinya itu menjadi capaian ataupun
tolak ukur di ujian. Tidak hanya yang USD tetapi ujian praktek atau ujian tertulis, di samping faktor kemudahan dari segi penilaian, dari segi pengadaan bahan dan alat. Nah, ini saja mungkin sebagai gambaran yang jelas. Mohon sekali kerjasama dari Ayah Bunda untuk membantu kami karena beberapa tugas-tugas yang seharusnya bisa kami laksanakan dalam kondisi normal, kondisi reguler itu kadang harus butuh bantuan dari Ayah Bunda dalam hal ini, pendampingan anak-anak agar lebih maksimal. Mungkin kemarin ada catatan yang menarik yang disampaikan ke kami di kurikulum dari teman-teman tim kelas 6. Ibaratnya anak-anak kelas 6 ini secara waktu memang sudah tidak ada waktu luang. Sekarang itu harus banyak latihan, banyak mempersiapkan diri, dan kemandirian dalam belajar ini menjadi syarat utama kaitannya dengan persiapan yang lebih baik. Begitu Ustadz Agung, jazakumullah khairan katsira atas kehadiran dari semuanya, dari Ayah Bunda. Yang jelas ini waktu tinggal kurang lebih 3 bulan ya, sama seperti persiapan Ramadan ya ini ya. Tinggal waktu-waktu akhir, tapi memang kondisinya belum memungkinkan. Kita berusaha maksimal meskipun nanti dalam hal tertentu kita bisa komunikasi secara langsung meskipun masih sangat terbatas. Demikian, terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan pada Ustadz Agung Trianto. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, matur nuwun Ustaz Eko yang telah menyampaikan info-info dari sekolah. Ya Bunda sekalian, untuk selanjutnya sebagai acara inti dari pertemuan kita yaitu paparan program paralel kelas 6 semester 2 oleh Ustadzah Ratnasari. Monggo tempat waktu yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah Bunda, terima kasih ya atas kehadirannya, sudah menyempatkan diri untuk bersama menjalin silaturahmi di pertemuan pertama kita di semester 2 gitu ya. Kami doakan semoga keluarga besar Esluha selalu sehat dan bahagia. Terima kasih yang lagi. Siang. Kemarin kan libur ya? Ya. Bagus. Cuman mau ngomong itu Alhamdulillah ya. Semua materi di kelas 6 sampaikan di semester 1. Sehingga di semester 2 ini Ananda fokus di 3 mapel untuk USD ya, yang insya Allah diadakan di bulan April 2001 ya. Dan jadwal online sudah kami share di hari Senin kemarin. Nanti bisa disampaikan kembali ke Ananda bagi yang masih belum mengakses, karena kemarin kita lihat di LMS masih ada beberapa siswa yang belum masuk ke LMS kembali, aktif di LMS kembali. Nah, kita mohon bantuan dari Ayah Bunda untuk memotivasi Ananda agar lebih aktif lagi di semester 2. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, di semester 2 ini Ananda belum bisa bertatap muka secara langsung dengan kami di sekolah ya. Semoga walaupun raga kita belum bisa bersua, Ananda tetap semangat belajar begitu.
Nah, program-program kelas 6 di semester 2 ini sangat banyak ya, dan sangat padat. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk mendampingi Ananda gitu ya. Yang pertama, program pembelajaran reguler. Kita tetap lewat LMS dan Zoom ditekankan untuk 3 mapel utama plus Quran ya. Nah, untuk mapel yang lain, ini difokuskan untuk persiapan ujian praktek dan ujian tulisnya. Jadi kami kirimkan latihan-latihan soalnya dan ringkasan materi. Ujian praktek insya Allah dilaksanakan tanggal 18 sampai 22 Januari 2021 ya. Bulan ini. 2 pekan lagi ya. Mungkin bisa dicatat nanti ya. Kita tuliskan di notifikasi. Tapi boleh nggak itu? Kalau dipersyaratkan boleh aja Pak. Ya, dengar. Yeah. Insya Allah jadwal dan kitnya akan kami bagikan pekan depan. Di sekolah nanti bisa diambil ya. Ujian praktek ini kami laksanakan secara online. Jadi pengumpulannya berupa video atau voice, tergantung dari mapel tersebut ya. Ada juga yang berupa laporan yang harus dikumpulkan ke sekolah. Untuk video dan voice bisa dikumpul lewat WA Group Info kelas 6 yang biasanya kami tutup karena hanya admin saja yang bisa mengakses. Insya Allah besok kita buka sehingga anak-anak bisa mengirimkan hasil ujian prakteknya di grup WA tersebut ya. Jadi kami mohon untuk ayah bunda maupun Ananda yang belum masuk di WA group tersebut bisa segera masuk. Nanti linknya kami bagikan kembali di grup-grup kelas begitu ya. Kami harapkan orang tua juga masuk, bukan hanya Ananda saja. Kami harapkan orang tua ikut memantau apakah Ananda sudah mengirimkan video voice-nya ke grup tersebut. Karena nanti ada jadwalnya, hari apa, akan ujian apa gitu ya. Nanti menyusul ya. Untuk itu ada ujian prakteknya meliputi beberapa mapel, ada PAI dan PCUK di hari Senin ya. Secara online. Jadi nanti mengumpulkan video. Kisi-kisinya insya Allah akan dibagikan pekan depan. Jadi videonya tentang apa ujiannya, PAI juga begitu ya. Terus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dikumpulkan hari Selasa jadwalnya. Bahasa Indonesia berupa video, membaca puisi, puisinya sudah kami tentukan. Tinggal anak-anak membaca puisi di video dan videonya dikirim di grup WA Info kelas 6. Untuk bahasa Inggris nanti berupa voice note. Kemudian hari Rabunya bahasa Jawa dan bahasa Arab berupa voice note nanti dikirim ke WA grup Info kelas 6 juga. Nah, untuk IPA, matematika, dan SPDP berupa laporan. Dan khusus untuk matematika ada karya yang harus dikumpulkan. Tidak hanya laporan saja. Gitu.
Nah, itu sekilas tentang ujian praktek. Nanti lebih jelasnya di kisi-kisi. Kemudian ujian tulis. Ujian tulis kita laksanakan tanggal 8 sampai 11 Februari. Jadwalnya menyusul. Yang ujian tulis selain 3 mapel tersebut kecuali PJOK. Jadwalnya menyusul ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran terbatas yang sudah kita laksanakan di semester 1 dan kemarin hasil evaluasi, orang tua juga meminta frekuensinya ditambah. Kemarin kami sudah susun plan A, plan B, plan C untuk pelaksanaan ini ya. Nah, ternyata ada info terbaru PSBB begitu ya. Jadi kami mengikuti perkembangan yang terbaru, perkembangan terkini. Semoga nanti karena kita juga agendanya padat, ada ujian praktek dan ujian tulis, semoga setelah ujian tulis nanti anak-anak bisa masuk untuk pembelajaran terbatas KPT ya, ada tambahan sekolah gitu. Semoga yang terbaik gitu ya. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Kalaupun nanti belum memungkinkan, ya kita cari plan berikutnya begitu. Agenda selanjutnya di semester 2 ini adalah BTS ya. Nah, BTS ini buku tahunan siswa. Merupakan agenda yang sangat ditunggu-tunggu siswa. Nanti secara lengkapnya akan disampaikan Ustadzah Rani selaku PJ-nya ya. Terus ada BPI. Kalau di semester 1 kemarin, anak-anak off BPI-nya, di semester 2 ini mulai diaktifkan lagi. Nanti untuk agendanya akan disampaikan secara lebih detail oleh Ustadz Alwanto selaku PJ di kelas 6. Agenda selanjutnya di kelas 6 adalah doa bersama. Ini belum kita bahas lebih lanjut ya. Dan wisuda yang terakhir. Mungkin itu saja info dari saya. Monggo. Kalau enggak kita langsung. Ustadzah Sari, mohon maaf, foto ijazah, foto ijazah. Oh ya. Ya, foto ijazah insya Allah kita laksanakan akhir Februari ya, Ayah Bunda. Nanti kita lihat sikronnya. Bagaimana pengambilan fotonya akan kami sampaikan menyusul gitu. Ya. Lanjut ke Ustadzah Rani langsung saja tentang BTS. Ustadzah Sari. Ustadzah Sari. Mungkin sebelum ke Ustadzah Rani berkaitan dengan program-program kelas 6, kalau ada orang tua siswa yang ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diperjelas di dalam program itu mungkin diberi kesempatan dulu. Oh begitu. Nanti karena berkaitan dengan buku kenangan mungkin agak panjang gitu loh. Ya. Oke. Ya, sementara itu dulu dari saya. Monggo bagi ayah bunda yang mau menyampaikan sebelum kita lanjut agenda BTS dan BPI. Monggo bisa disampaikan sini. Boleh lewat chat, boleh langsung. Dibuka mic-nya. Sip. Monggo ayah bunda kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan kepada tim kelas 6 berkaitan dengan pembelajaran dan persiapan ujian, semoga langsung aja di unmute. Oke, Ustadzah, di sini ada pertanyaan dari bundanya Mbak Samia. Di sini ditanyakan, Ustadzah, apakah untuk ujian praktek seperti IPA ada laporan, kemudian pengerjaannya mulai sekarang atau
jadwal di saat praktek. Oke. Langsung aja. Langsung dijawab oleh Ustadz Agung, monggo. Oke. Ya, langsung saya sampaikan ya, Ayah Bunda, terkait dengan IPA. Untuk IPA nanti itu kan kegiatannya adalah mencangkok. Dan nanti pas jadwal yang sudah ditentukan itu untuk mengumpulkan laporan. Jadi nanti prosesi mencangkoknya sudah dilakukan di rumah, terus kemudian pas pembagian kisinya akan kami berikan formatnya, ya, format laporannya, yang tentunya di sana nanti isinya jelas ada foto, ya, ada foto dan ada keterangan atau penjelasan dari foto yang nanti di print out dan dikumpulkan pas jadwal yang sudah ditentukan. Ya, itu saja, Ayah Bunda. Jadi untuk prosesnya bisa mulai dari sekarang, Ustaz Agung ya? Iya. Kemarin anak-anak sebenarnya nanti ada video call dulu untuk penjelasan teknis. Yang ditanyakan tadi kan apakah sudah boleh dikerjakan dari sekarang ataukah harus sesuai dengan jadwal. Kalau penjelasan dari Ustaz Agung tadi kan jadwalnya itu hanya jadwal pengumpulannya. Kalau jadwal pengerjaannya, begitu sudah ada tugasnya bisa langsung dikerjakan, kalau tidak harus menunggu jadwal itu gitu. Bisa ya Bunda. Jadi kisi-kisinya kan nanti sambil saya bagikan kisi-kisi. Nah, saat kisi-kisi sudah dibagi langsung start dikerjakannya. Ya, nanti ada kisi-kisinya. Kemarin kalau untuk latihan silakan ya. Kemarin kan ada yang nanya, terus kalau sekarang mulai boleh dibantu dulu sama orang tua, nanti pas kisi-kisi dibagikan, nah saat itu dia harus mengerjakan secara mandiri, di foto per bagian yang nanti bisa dibuat laporan. Ya gitu. Jadi prinsipnya, ya Ayah Bunda, prinsipnya dalam ujian praktek itu kita permudah baik prosesnya maupun penilaiannya. Gitu. Jadi prinsipnya kita permudah karena memang masanya tidak ideal untuk kita membuat yang ideal itu. Gitu. Gitu. Moga jelas. Monggo, ada pertanyaan yang lain, Ayah Bunda? Masih ada Husni. Monggo, langsung Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah yang luar biasa. Baru saja mendengar pernyataan dari Ustadz Naryo tadi sudah rodo nyicil rasa ayem dengan ada kalimat dipermudah dan istilahnya ya ada mensikapi secara bijak mengingat pandemi yang sampai sekarang belum selesai. Nah, kemudian ada satu pertanyaan untuk yang tadi pembelajaran kelas terbatas itu di semester 1 mungkin ada peserta didik atau anak yang tidak ikut, tapi kemudian di pembelajaran terbatas semester 2 apakah masih diperbolehkan misalnya untuk ikut walaupun di semester 1 belum ikut. Dan ini memang harus melihat perkembangan karena ada PSBB mulai tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari. Nah, mohon juga ini kelas terbatas walaupun sekali atau 2 kali sebisa mungkin bisa ada karena sudah hampir 1 tahun pelajaran ini anak-anak ada yang sama sekali tidak ke sekolah sehingga ada sekiranya juga diberi keleluasaan untuk bisa ikut kelas terbatas lagi, Gus. Mohon pencerahan dan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran terbatas, insya Allah bisa diakses oleh semua siswa. Ya. Bagi kemarin siswa yang belum bisa mengikuti, jika di semester 2 ingin mengikuti ketika ada kita selenggarakan gitu, bisa nyusul ikut begitu ya Pak. Itu hak siswa.
Siap. Itu saja. Nggih, matur nuwun, Us. Nggih. Ada yang lain? Monggo, Ayah Saya Bunda. bisa nambahi Bu Sari. Monggo. Iya. Gini nggih, sekali lagi saya tekankan, pembelajaran terbatas insya Allah kita upayakan ada. Sebetulnya kemarin kita sudah merencanakan itu akan kita akan mulai tanggal 18 Januari. Tapi karena ada keputusan gubernur dan ada surat dari pusat itu di mana harus memperlakukan PSBB, maka kita tunda dulu, Bapak. Sebenarnya sudah kita rancang mulai itu tanggal 18. Namun sekali lagi kebijakan kita itu menyesuaikan dengan perkembangan ya. Kalau misalkan nanti setelah tanggal 25 itu sudah bisa new normal, ya insya Allah akan kita laksanakan kembali seperti halnya di semester 1 dan mudah-mudahan bisa lebih intensif gitu, bisa lebih intensif itu. Sehingga sekali lagi kalau ini nanti apakah wajib bagi semua anak, tidak, bagi orang tua yang masih keberatan juga kita tidak akan memaksakan gitu. Jadi untuk pembelajaran terbatas untuk siswa yang mau ikut terbuka boleh, yang tidak ikut pun ya juga boleh gitu. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum Ustadz, Ustadzah. Ya, mohon izin untuk sedikit bertanya Ustadz. Ya. Untuk di semester 2 ini mengingat sekarang belum bisa diadakan tatap muka secara offline di sekolah, itu yang kami tanyakan untuk tatap muka secara online, Ustadz. Jadi apakah di semester 2 ini akan ada tatap muka secara online yang lebih intensif seperti itu? Karena kami melihat di semester yang kemarin itu sepertinya masih sedikit kurang, Ustadz. Jadi keluhan dari putra-putri kami itu bahwa kalau belajar sendiri secara melihat dari video itu tanpa ada tatap muka dengan ustadzah itu mereka agak sedikit kesulitan. Masalahnya kan tidak ada feedback, tidak ada, kalau mereka itu kesulitan untuk memahami suatu soal atau materi itu mereka tidak bisa menanyakan secara langsung seperti itu, Ustadz. Jadi meskipun di dalam pembelajaran itu kami selalu mendampingi, tapi ya keterbatasan dari kami, Ustadz, untuk menjelaskan kepada putra-putri kami itu mungkin tidak sejelas kalau ustadz-ustadzah yang menerangkan seperti Ustadz. Jadi kemarin itu waktu mengerjakan soal dan Ananda itu bilang, gini ya, kalau kita belajar sendiri itu berbeda ya dari kalau kita belajar dengan diterangkan sama ustadz sama ustadzah seperti itu, Ustadz. Jadi kami berharap di semester ini itu akan lebih banyak lagi tatap muka secara online, Ustadz, bisa melalui Zoom atau apa seperti itu. Jadi Ananda itu bisa nanti kalau ada kesulitan itu bisa langsung bertanya kepada ustadz-ustadzah pengampunya. Begitu saja, Ustadz, matur suwun. Untuk tatap muka secara langsung Zoom, insya Allah kita lebih rutinkan lagi gitu ya di semester 2 ini. Sebelum nanti ada pembelajaran terbatas begitu. Begitu. Monggo Ustadz-ustadzah kalau ada yang mau menambahkan. Sudah dijadwalkan kan Us ya untuk pembahasan buku Ultra itu kan sudah dijadwalkan ya. Dan nanti pembahasan itu diharapkan nanti bisa menggunakan Zoom. Ya, nanti menggunakan Zoom sehingga dalam satu minggu itu minimal bisa 3 kali, bahasa Indonesia sekali, matematika sekali, IPA sekali, minimal kan itu ya. Mestinya. Nanti insya Allah akan dipersering untuk matematikanya. Ya, itu. Dan begini ya Bunda. Memang betul ya, memang betul. Pembelajaran memang paling efektif kalau tatap muka. Maka kita sebetulnya ingin sekali segera ada tatap muka, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan ya apa boleh buat. Maka nanti sebagai penggantinya
insya Allah apa yang diharapkan ayah bunda untuk meningkatkan frekuensi virtual ya, pembelajaran secara virtual, insya Allah akan diupayakan ya, akan diupayakan dengan lebih baik daripada semester 1. Maka terima kasih sekali Ustadz. Monggo kalau masih ada lagi, monggo nanti kalau sudah tidak ada waktunya Ustaz Zahrani, kalau sudah nggak ada. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam. Nyun sewu Ustaz untuk bertanya. Yang jadwal yang sudah disampaikan Ustazah Sari tadi itu berkaitan dengan ujian sekolah, nggih. Bagaimana dengan USDA, Us? USDA itu ujian daerah, nggih, Us? Mohon maaf kalau agak salah. Nggih. Ujian sekolah daerah. Oh, jadi yang disampaikan Ustazah Sari tadi jadwal USDA, nggih? Boten, Bu. Ujian tulis selain 3 mapel. Begini ayah bunda, berkaitan dengan ujian sekolah yang akan diselenggarakan oleh Dikpora Provinsi, ya, sampai dengan saat ini seperti tadi sudah disampaikan Ustadz Eko, itu posnya atau SOP-nya itu belum turun. Sampai sekarang itu SOP-nya belum turun. Sehingga akan dilaksanakan tanggal berapa persisnya, kemudian dilakukan dengan cara online atau offline, itu semuanya belum ditentukan, belum ada keputusannya. Kita masih menunggu, hanya saja dari Dikpora itu sudah merencanakan akan ada penulisan soal. Sudah direncanakan akan ada penulisan soal. Namun untuk pelaksanaannya juga belum ada ketentuan. Namun demikian, kita tetap harus siap lebih awal, ya, siap lebih dini untuk mengantisipasi itu. Sehingga yang disampaikan oleh Ustazah Sari, tadi adalah jadwal tanggal ujian praktek, ujian tulis sekolah. Kalau yang ujian Dikpora yang daerah di DI itu bulan April, rencana semula ya. Rencana semula bulan April, namun tanggalnya berapa belum ada. Ngaten Bunda. Terima kasih Ustadz. Oke, Ustazah, kalau sudah nggak ada mungkin bisa ke Ustazah Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Ustadz, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih tahu lah? Alhamdulillah ayah bunda, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini guys semuanya untuk mendengarkan dan memperhatikan Ustazah teman-teman tim kelas 6 ini untuk sosialisasi tentang kegiatan atau program-program di kelas 6 pada semester 2 ini. Ayah bunda, jujur nih ya, di tim kelas 6 memang sangat banyak sekali agenda-agenda terkait kelas 6 ya, terutama di bagian ujian, kemudian pembelajaran, kemudian agenda yang paling ditunggu-tunggu anak-anak ini dari dulu adalah BTS atau buku tahunan sekolah. Kemudian ada doa bersama seperti yang sudah Ustazah Sari sampaikan tadi. Kemudian ada doa bersama, kemudian wisuda. Memang karena adanya pandemi ini kita jadi semuanya bekerja lebih terbatas, nggih. Tapi untuk kewajibannya masih tetap sama, tapi waktunya terbatas, nggih. Jadi di sini ayah bunda semuanya kami akan menginformasikan terkait tentang buku pemotretan buku kenangan, nggih. Nah, di sini saya sudah share screen. Apakah bisa terlihat? Mohon responnya. Share screen saya bisa terlihat? Bisa Bu. Bisa Ustazah, bisa. Ayah bunda, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya,
kalau nggak salah tuh awal semester itu sudah ada info terkait tentang adanya akan dilaksanakan tentang buku tahunan sekolah. Untuk teknisnya memang belum tahu karena kita masih di pandemi gini ya Ayah Bunda. Jadi jujur dari kami di tim kelas 6 untuk kegiatan teknis pemotretan buku kenangan ini kami sudah membuat rencana sampai rencana yang kami bagikan ke Ayah Bunda ini adalah rencana yang keempat. Ini adalah rencana yang keempat karena memang informasi terkait tentang COVID ini semakin cepat ya Bunda. Jadi kami mau tidak mau juga harus menyesuaikan dengan adanya informasi terbaru. Jadi kami mohon maaf sebelumnya kepada Ayah Bunda apabila banyak info terutama terkait pemotretan ini kok ini beda lagi ya gitu. Jadi saya pribadi dan tim kelas 6 kami mohon maaf kalau ada info-info yang sekiranya itu berganti-ganti terus nggih. Jadi waktu awal itu sudah didapatkan dengan tim komite paralel nggih Ayah Bunda untuk teknis pemotretan buku kenangan tetap dilaksanakan. Sebelumnya sudah direncanakan nggih. Sebelum ini saya bacakan dulu nih untuk persetujuan adanya foto buku kenangan terkait dengan angket yang barusan dibagikan tadi. Untuk kelas 6A yang hadir ada 22 dan yang tidak setuju hanya 3 orang. Kelas 6B dari yang hadir 24, yang tidak setuju ada 4 orang. Kelas 6C yang hadir 21, yang tidak setuju ada 2 orang. Kelas 6D ada hadir 17 dan yang tidak setuju foto ada 2 orang. Di sini Ayah Bunda kami juga ingin memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan terbaik kepada Ayah Bunda dan Ananda semuanya. Terutama untuk pemotretan buku kenangan ini karena ini adalah sudah agenda tahunan bagi tim kelas 6. Jadi kami juga berusaha bagaimana bisa memberikan foto buku tahunan ini dengan cara yang aman, baik dan memuaskan untuk semuanya. Jadi saya langsung presentasi saja di sini Ayah Bunda, mohon diperhatikan ya. Dari yang sudah saya tuliskan di sini rencana untuk teknis pemotretan. Nah, di sini pembentukan kelompok berdasarkan kelas masing-masing. Jadi nanti untuk pembentukannya berdasarkan kelas 6A ya 6A, 6B, 6C, 6D gitu nggih. Nah, kemudian karena satu kelas itu adalah putra dan putri, maka kami membuat komposisi seperti ini. Putra ini ada kelompoknya ada yang beranggotakan 5, dan 6. Kemudian untuk yang putri komposisinya ada 6, dan 6. Ini dalam satu kelas nih semuanya di sini. Ini dalam satu kelas. Kemarin ada yang menanyakan kepada saya, anak saya di kelas 6D. Karena fotonya bareng, jadwalnya bareng sama kelas 6A, apakah aku boleh foto bareng temanku yang di kelas 6A gitu ya? Jawabannya adalah tidak boleh Mbak, gitu nggih. Karena ini untuk foto buku kenangan nanti akan dicetak berdasarkan itu Bun, berdasarkan urutan kelas. Okay? Jadi kelas 6A, 6B, 6C, 6D itu nanti akan berdasarkan urutan kelas. Kemudian pembentukan kelompok diserahkan kepada masing-masing siswa. Dan bagi siswa yang belum mendapatkan kelompok, nanti akan digabungkan kelompok yang belum lengkap. Kemarin juga banyak perdebatan di sini, gimana kalau dibuatkan kelompok aja gitu ya. Dari pengalaman kami kemarin ya, untuk pembentukan kelompok memang lebih efektif ketika anak-anak itu membentuk kelompoknya sendiri. Kenapa kami bisa bilang seperti itu? Karena ketika anak-anak membuat kelompok sendiri, untuk sesi pemotretan itu jauh lebih enak secara komunikasi nggak ya Bunda? Kecuali kami membuatkan kelompok secara acak seperti itu. Nah, di sini apabila anak-anak yang sudah dari kemarin-kemarin ini sudah membentuk kelompok, sudah membentukkan kelompok, itu silakan nanti bisa di-chatkan, di-forward nanti ya, di WA grup masing-masing kelas, dituliskan namanya, nama lengkap, dan kami tunggu yang sudah memiliki kelompok di hari ini ya, Jumat 8 Januari. Kemarin sebetulnya sudah ada beberapa anak-anak yang mengirimkan ke saya, tapi masih saya tahan dulu, besok dulu ya Mbak.
Mas, nanti kita nunggu sampai pertemuan orang tua dulu. Oke. Kemudian Ayah Bunda, bagi Ananda, Ayah Bunda yang belum memiliki kelompok, kami masih menunggu sampai hari Sabtu besok, Sabtu tanggal 9 Januari. Mungkin di sini Ayah Bunda bertanya-tanya, kenapa kok waktunya kok nyerepek nggak? Kok cepet banget gitu. Padahal ini kenapa kok tidak dari kemarin-kemarin diflorkan? Kenapa kok rencana ini tidak disampaikan dari kemarin-kemarin? Oke, mohon maaf lagi Ayah Bunda, kenapa kami seperti ini? Jadi sebetulnya untuk rencana itu sudah dari bulan Desember. Desember itu harusnya sudah pemotretan. Tapi karena rencana-rencana berubah-ubah terus ya, karena kita menyesuaikan dengan informasi hari terkini, jadi kita pengen karena agenda di kelas 6 nanti di belakang akan banyak sekali. Kami mohon bantuan Ayah Bunda untuk membantu kami untuk ini untuk pemotretan buku kenangan agar dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Saya ulangi lagi, untuk hari ini nanti apabila Ananda yang sudah memiliki grup bisa langsung di-chatkan di grup WhatsApp ya. Nanti saya bantu untuk membuat listnya seperti yang pernah saya sampaikan, tapi kemarin saya tarik lagi. Nah, kemudian untuk yang belum memiliki kelompok, kami tunggu maksimal Sabtu besok, jamnya jam 12 siang. Jam 12 siang. Bagi Ananda yang sampai jam 12 belum mendapatkan kelompok, mohon kerelaannya kami akan masukkan ke tim yang belum lengkap atau bisa kami jadikan satu tim ke tim yang masih kurang anggotanya. Nah, kemudian untuk yang lebih penting lagi di sini, setiap kelompok nanti kami mohon tetap berkoordinasi baik itu Ayah Bunda dan anak-anaknya semuanya untuk menyiapkan dress code dan properti yang akan dibawa. Untuk menyiapkan dress code dan properti yang akan dibawa. Kemudian karena ini adalah musim hujan, jadi silakan untuk nantinya kalau kita jadi ke lokasi untuk membawa peralatan sholat, payung atau jas hujan. Nah, di sini Ayah Bunda, untuk tempat pemotretan kemarin sempat juga terjadi perdebatan ya, karena kita banyak sekali mencari alternatif tempat yang bisa dituju, dan kami juga memikirkan bagaimana untuk kondisi keramaian tempat tersebut, dan diusahakan tidak di tengah-tengah kota, itu yang sebagai pertimbangan kami kemarin. Jadi awalnya itu kami berencana, yang pertama di sini Rumah Hobbit ini sudah sesuai rencana, dan alhamdulillah kemarin kami sudah survei di Rumah Hobbit dan insya Allah bisa berjalan di tanggal 13 Januari ini bisa berjalan. Kemudian untuk yang kedua ini tempatnya ada di Hutan Pinus, yang awalnya itu adalah Studio Alam Gamplong. Akan tetapi karena di Studio Alam Gamplong sampai detik ini belum ada konfirmasi lagi terkait dengan boleh tidaknya, bisa tidaknya untuk dilaksanakan foto buku tahunan, maka kami berinisiatif langsung memilih di Hutan Pinus, karena Hutan Pinus ini menjadi opsi atau alternatif ketiga setelah Rumah Hobbit dan Studio Gamplong. Sebetulnya di Rumah Hobbit dan Studio Gamplong ini sudah kami hubungi sejak 21 Desember kemarin. Dan kami sudah berkoordinasi lama untuk Rumah Hobbit dan ke Studio Gamplong. Nah, Ayah Bunda, yang semulanya ini di tanggal 13 Januari ini, kami itu awalnya ingin memasukkan kelas 6A dan 6D secara bersamaan pada pukul 7.30. Awalnya kami akan memasukkan A dan D ini di 7.30. Akan tetapi karena adanya pembatasan ini, kami berinisiatif untuk membagi 2 shift karena agar tidak terjadi kerumunan saat pemotretan di lokasi. Jadi untuk kelas 6A nanti 7.30 sampai 9.30, kelas 6D 9.30 sampai 11.30. Dan kami harapkan di sini bisa dilihat di poin 8. Di poin 8 di sini, maksimal datang ke lokasi pemotretan adalah pukul 7.15 atau 15 menit sebelum waktu pemotretan ini harus sudah berkumpul di lokasi pemotretan.
Kenapa seperti itu? Karena nanti untuk masuk ke lokasi pemotretannya kita akan bersama-sama. Dan sebelumnya akan ada briefing dari kami, dari tim kelas 6, dan briefing dari pihak vendor dan fotografernya. Kemudian untuk hari Kamisnya di sini tanggal 14 Januari, sama nggih, di sini ada kelas 6B, kelas 6C. Di sini sama juga jam 7.30. Jadi 15 menit sebelum pemotretan dilaksanakan diminta untuk sudah datang di lokasi. Yang tidak kalah pentingnya lagi Ayah Bunda, demi kelancaran pelaksanaan proses pemotretan ini, kami dari sekolah memang tidak menggunakan armada bus karena situasi seperti ini memang tidak dianjurkan untuk menggunakan kendaraan umum. Okay? Jadi kami mohon kepada Ayah Bunda semuanya untuk mengantar putra-putrinya ke lokasi pemotretan. Okay. Bisa, monggo, untuk koordinasinya bisa per kelompok, bisa diantar sendiri atau beberapa, monggo. Kemarin sudah ada yang konfirmasi ke saya, Ustazah, kalau saya ngantar anak saya sendiri gimana, boleh enggak? Okay. Nanti bisa dikoordinasikan dengan timnya atau kelompoknya. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya lagi nih ya Bunda, ini juga ada pesan ini, demi kelancaran dan situasi yang kondusif ini nanti selama pemotretan berlangsung, kami mohon untuk semua orang tua dan wali murid tetap menunggu di luar sampai pemotretan tersebut selesai. Jadi ya Bunda, ketika di sini kita membuat jadwal ya, di sini ada jam 7.30 sampai 9.30. Di kelompok yang pertama, misalnya dengan 20 menit, dia sudah bisa selesai. Ketika sudah selesai di 20 menit, kami harapkan juga semua kelompok yang sudah selesai langsung bisa pulang atau kembali ke rumah masing-masing. Nah, di sini, bagi kelompok yang sudah selesai melaksanakan pemotretan, kami harap bisa meninggalkan lokasi pemotretan. Oke, begitu Ayah Bunda untuk informasi teknis pemotretan buku kenangan di kelas 6. Mohon kalau ada yang mau bertanya, monggo. Halo. Halo, Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mohon bertanya Ustazah. Iya Pak, monggo. Saya mau bertanya. Tadi saya tidak mengikuti dari awal, mungkin ada yang ketinggalan informasi kaitan dengan pemotretan ini. Apakah ini wajib atau opsional? Karena tadi ketika kami mengisi absensi ya, ada satu pilihan, apakah setuju untuk pemotretan atau tidak. Nah, saya yakin bahwa tiap orang tua punya pertimbangan masing-masing untuk apakah akan ikut atau tidak. Nah, bagi kami yang kebetulan orang tuanya dua-duanya semua bekerja, tentu akan cukup sulit untuk mengalokasikan waktu ini. Dan yang kedua adalah pertimbangan keamanan anak kami. Jadi karena ini juga sudah ada pemberlakuan PSBB dari provinsi, kami kira kami masih berpikir ulang untuk bisa ikut ini. Dan ketika memang kami tidak setuju begitu, apakah ada alternatif lain untuk mengakomodir hal tersebut? Terima kasih. Matur nuwun. Ini belum saya sampaikan tadi ya, saya juga kelupaan. Pak, terima kasih sudah mengingatkan. Nah, untuk presensi tadi yang sudah dibagikan, itu ada dua pilihan untuk setuju atau tidaknya terkait tentang buku tahunan sekolah ini. Ayah Bunda, untuk kegiatan ini memang opsional, jadi karena kita berada di kondisi seperti ini, monggo, ini adalah opsional dan kami dari sekolah hanya memberikan ini kan haknya anak-anak untuk mendapatkan pemotretan buku tahunan sekolah. Nah, untuk yang mengisi tidak setuju, kami pun juga insya Allah memberikan kemudahan bagi ayah bunda dan ananda semuanya yang mengisi tidak setuju. Yang mana nanti kita bisa menambahkan 1 hari ya, tapi untuk harinya jujur kami masih belum
merencanakan lagi, karena untuk merencanakan ini kami juga sudah alhamdulillah sampai 4 rencana nggih, alhamdulillah. Nah, untuk rencana yang ini adalah rencana keempat, dan rencana yang kelima untuk opsionalnya nggih, yang tidak mengikuti ke lokasi, bisa nanti untuk datang ke sekolah nggih. Bisa datang ke sekolah, kemudian nanti akan difoto oleh fotografer dari vendor yang sudah kami tentukan itu tadi. Kenapa kok harus di sekolah, Us? Kemarin juga kami menanyakan ke vendornya, apakah kalau tidak di sekolah, apakah bisa dengan foto sendiri gitu. Kemudian pihak vendor mengatakan, Us, kalau dimungkinkan, kalau mungkin minta tolong untuk tetap foto di sekolah karena dengan resolusi kameranya agar sama gitu nggih. Resolusi gambarnya agar sama. Jadi tidak pecah-pecah ngoten. Nah, bagi Ananda yang sekiranya tidak berada di luar Jogja atau yang tidak menginginkan untuk foto di sekolah juga, berarti ini adalah alternatif yang keenam. Adalah silakan boleh untuk mengirimkan foto nggih, mengirimkan foto sebagus-bagusnya nggih. Kemudian boleh kirim file ke kami dan nanti bisa istilahnya itu kalau di buku tahunan itu ditempel gitu. Jadi nanti ada ditempel mungkin dalam satu lembar itu nanti ada beberapa seperti tadi ada yang di kelas 6. Di kelas 6. Nah, misalnya di kelas 6A nih, ada yang tidak setuju, ada 3 orang. Nah, 3 orang ini nanti misalnya kalau mereka mau berfoto di sekolah, berarti mereka menjadi satu tim. Akan tetapi ketika mereka bertiga ini tidak menginginkan untuk foto di sekolah, mereka bisa mengirimkan file ke kami dan akan kami jadikan satu di foto buku kenangan itu dalam satu lembar gitu. Apakah sudah menjawab, Pak? Us, terima kasih. Saya pikir memang harus ada beberapa alternatif untuk mengakomodir orang tua yang ya saya juga kami bisa bahwa ini memang ada pilihan-pilihan begitu ya. Jadi, terima kasih untuk alternatif yang sudah disediakan. Ya, insya Allah semaksimal mungkin kami tetap mengikuti dengan alternatif yang sudah Ustadzah sampaikan tadi. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum, Us. Ada, Us. Assalamualaikum, Us. Saya termasuk orang tua yang menjawab ya untuk sesi pemotretan. Kebetulan anak saya di kelas 6B dan 6B. 6B yang itu kejatah potretnya di hutan pinus yang pada Kamis. Hanya sedikit tadi ini kan pas tanggal 14 Januari, sementara PSBB mulai tanggal 11. Pertanyaannya hanya nanti apakah hutan pinus itu dibuka atau ditutup atau aturan lain, saya bantu sepeda ya namanya. Mungkin untuk alternatif yang lain seandainya itu kalau misalnya hutan destinasi tempat wisata di rumah, mungkin yang memungkinkan memang di rumah hobbit. Rumah hobbit itu kan rumah ini ya, itu memang izin secara yang itu lebih mudah, tapi hutan itu kan masuk dalam sendiri sakit jantung udah pakai ring. Apakah sudah pakai ring 2 itu kalau nggak 100 kpj kurangnya trum katanya gitu kan. Mohon maaf Pak, intinya saya punya alasan. Mohon maaf masih kurang terdengar ini. Double suaranya. Ya, maaf. Tadi ada suara masuk. Oke, ini Us, terus seandainya ini hanya berandai saja, kalau hutan pinus kemudian tidak diperbolehkan untuk pemotretan karena masuk PSBB, ini terus sudah ada persiapan alternatif yang sudah dengan ngendikan tadi nggak ya? Oh, nggih, matur nuwun Pak. Sudah seperti itu pertanyaannya. Nggih. Oke Pak, terima kasih pertanyaannya ya. Ini untuk memberikan jawaban agar ayah bunda juga tidak terlalu worry ya, tidak terlalu khawatir dengan apa masa iya cuma ada di 2 itu aja gitu, dan apakah harus ikut itu Us, gitu. Apakah itu wajib atau tidak. Kita juga memahami kekhawatiran ayah bunda semuanya, oleh karena itu kita juga kudu harus berpikir cepat ya bunda. Terima kasih pertanyaannya. Jadi jawabannya seperti ini. Untuk
apabila di rumah hobi dan hutan pinus ini tidak bisa ya, dalam artian selama ini sampai sekarang pun saya tetap berkoordinasi dengan mereka, dengan tim di pinus ini. Berkoordinasi dengan rumah hobi dan di pinus ini. Kemudian kemarin kami juga menanyakan terkait PSBB di rumah hobi dan pinus, kira-kira ini gimana Mas? Kami tanya seperti itu. Kemudian mereka menjawab, sepertinya kalau untuk PSBB di sini tetap bisa dipakai kok Mbak. Namun memang tetap ada pembatasan. Oleh karena itu kita bikin alternatif jamnya itu kelas A, D, B, C itu di jam yang berbeda-beda. Nah, kemudian apabila kedua tempat tersebut, apabila kalau moga-moga enggak deh, moga-moga enggak, amin. Jadi kalau tidak bisa gimana? Oke, kita ada alternatif terakhir, yaitu alternatif ke-8. Rencana ke-8 kita adalah mengembalikan semuanya ke sekolah dengan waktu tersebut. Jadi semuanya nanti bisa berfoto, tapi kita mohon kerelaan ayah bunda semuanya kita akan berfoto di sekolah, karena memang ini adalah agenda dari tim kelas 6. Kami juga kepingin anak-anak tetap memiliki kenangan foto-foto teman-temannya gitu, meskipun meskipun terbatas dan bukan seadanya menurut saya pun kita sudah mengusahakan semaksimal mungkin begitu. Jadi alternatifnya terakhir apabila di Hobbit dan Pinus tidak bisa adalah di sekolah, Pak. Ngoten. Apakah sudah menjawab? Oke, sudah Bu, sudah Ustazah, sudah bagus itu. Sudah menjawab. Oke, bagi saya sudah menjawab. Kalau saya tetap ikut ya, jadi anak saya tetap ikut foto, hanya tadi mempertanyakan seandainya ini kan sudah upaya jadi ustazah yang sudah berupaya untuk mencari waktu sampai rapat 4 kali. Saking ingin melayani semaksimal mungkin pada anak-anak kami pun juga sangat merespon terus secara bijak ya, terus kita mencoba melihat kemungkinan-kemungkinan yang masih bisa dilaksanakan terus gitu. Oke Pak, matur nuwun. Oke, monggo. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam. Oke, Bun. Izin bertanya Us dari kelas 6A. Terkait rencana foto ini, Usman, mungkin saya yang ketinggalan berita atau gimana? Apakah memang ini rencananya mendadak atau memang sudah diketahui, sudah direncanakan sejak lama gitu? Karena kalau tadi mendengarkan Pak anak yang sudah mengajukan ke seperti itu, jadi kan kesannya seperti kurang fair gitu untuk anak-anak yang lain. Kemudian yang kedua terkait teknis untuk pemotretannya nanti apakah masih menerapkan protokol kesehatan jadi foto tetapi tetap dengan menggunakan masker, misalkan jika jaraknya berdekatan, atau mungkin nanti ada sesi foto yang agak jauh-jauhan nah itu boleh melepaskan masker, itu nanti gimana Terima kasih Bun, terima kasih atas pertanyaannya Jadi untuk sesi pemotretan ini nanti dari pihak sana kami juga tanya itu ya, Pak, bagaimana apakah kalau ada foto session di sini apakah kita tetap menggunakan masker atau tidak gitu. Jadi dari pihak sana pun bilang kalaupun memang mau tidak menggunakan masker ya, pengen melepas masker silakan nanti untuk bisa diatur. Jadi nanti kita bisa fotonya itu per kelompok Bun. Jadi di foto BTS tahun ini di 2021 ini kami tim kelas 6 bersepakat untuk tidak berfoto secara bersama-samaan dalam satu kelas. Karena menurut kami itu terlalu beresiko ketika fotonya bareng-bareng sekelas, apalagi kalau foto satu kelas itu dan menggunakan jarak tertentu itu dalam satu frame itu memang akan lebih terlihat kecil. Nanti ketika mencetak nanti akan terlihat kecil. Oleh karena itu kita berusaha udah lebih baik tidak ada foto bersama kelas gitu. Jadi kita hanya foto secara kelompok kecil-kecil gitu, Bun. Dan ketika untuk fotonya nanti mau pakai masker atau tidak, itu nanti bisa ya, apabila memang jaraknya itu agak berdekatan, itu nanti
bisa menggunakan masker. Namun kemarin kami juga sudah koordinasi sama tim fotografernya. Kalau pengen lepas masker nanti bisa. Jadi nanti bisa ditata gitu sama dari tim fotografernya. Ngoten Bun, apakah pertanyaannya sudah menjawab? Jawabannya sudah menjawab? Matur suwun Us. Terkait yang pertanyaan nomor 1 gimana Us? Karena kan ada yang kok sudah ada beberapa anak yang mengajukan data kelompoknya, tapi ada yang belum tahu. Iya Bun. Itu jadi informasi itu sebetulnya sudah kami sampaikan ya beberapa waktu yang lalu. Kalau ayah bunda mengetahui itu ada beberapa pesan itu justru saya menarik banyak kali itu. Saya menarik pesan jujur itu banyak kali ya. Dan di situ mungkin beberapa sudah ada yang membaca dan ada yang belum membaca bunda. Sebelumnya saya pribadi juga mohon maaf apabila merasa tidak fair gitu nggih. Karena kalau rencana buku tahunan sekolah ini memang sudah ada sejak awal. Namun untuk membuat atau pembentukan kelompok, kemarin memang awalnya itu kami pengen langsung membentukkan kelompok, kemudian baru berbicara masalah teknis ini ya, karena kita memang dikejar-kejar waktu nggih, ayah bunda. Ya, jadi sebetulnya ini untuk informasi pembentukan kelompok itu sudah ada kemarin-kemarin sebetulnya. Namun karena memang saya pribadi tarik semuanya dan saya memang menunggu untuk keputusan teknis yang final. Dan insya Allah ini keputusan final dari tim kelas 6. Ngoten Bun? Baik Us, terima kasih Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ada yang lain ya Ki? Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Us. Ini kan jadwal fotonya berbarengan sama ujian praktek ya? Kalau nggak salah. Oh, Bun. Ya, itu jamnya sama. Mudah-mudahan bisa ada penyesuaian ya dari sekolah gitu. Mohon diperjelas mawon. Oh, nggih. Untuk pemotretan ini kami akan adakan di pekan kedua nggih, Bun, bulan ini. Apakah di sini kalender saya bisa terlihat? Bisa nggak? Kalendernya terlihat nggak? Oh, enggak. Ya udah. Berarti untuk ujian praktek itu Bun kita nanti akan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari. Jadi tanggal 11 Januari ini kita tidak ada pertemuan nggih di tanggal 13-14 ini kita tidak ada pertemuan terbatas juga dan kita tidak ada ujian praktek. Ujian praktek dimulai dari tanggal 18 sampai tanggal 22 Januari. Namun nanti di tanggal 13 dan tanggal 14 ini yang akan dibagikan itu kapan sih? Kisi-kisi 13 ya? Namun nanti di tanggal 13 ayah bunda rencana nggih ini nanti untuk resminya nanti kami akan tuliskan atau kami buatkan edaran. Rencana di tanggal 13 ini nanti kami akan membagikan kisi-kisi ujian praktik, kemudian ada soal latihan satu paket kecuali 3 mapel, kemudian ada ringkasan materi, kemudian ada ada kit ujian praktik yang mana mungkin ada yang menanyakan juga itu kit ujian praktik itu apa aja sih Us? Nah itu nanti kit ujian praktik itu nanti adalah bahan-bahan yang akan diperlukan Ananda untuk membuat karyanya nggih. Untuk terlebih nanti Ustadzah Sari saya nyambung ke situ nggih Us izin. Maaf ya Us. Nggak apa-apa Bun, saya nyambung izin. Jadi nanti di situ untuk SBDP juga akan nilainya produk nggih. Jadi nanti untuk ayah bunda dan anak-anak nanti kami mohonkan untuk matematika, SBDP dan IPA itu nanti akan dikumpulkan bersama-sama kalau nggak salah di tanggal 22-nya. Gitu. Jadi untuk pengerjaannya silahkan bebas waktunya, namun untuk pengumpulannya itu nanti pada tanggal 22.
Makasih Bunda. Terima kasih Ustazah. Sami-sami. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan lagi terkait tentang teknis pelaksanaan kenangan. Assalamualaikum Usrani. Waalaikumsalam. Ya Us, nyun sewu badhe tanglet. Ini kan ada 2 shift nggih, shift jam 07.30 dan 09.30. Berarti tadi seperti yang Usrani sampaikan, berarti yang shift 09.30 tetap datang di 07.30, betul nggih? Di 07.15 Bun, di sini Bun. 07.15, betul nggih? Walaupun shift kedua. Kalau enggak, kalau yang shift kedua berarti kan dia di 15 menit Bun. Mohon maaf di sini belum. Berarti shift kedua datang 09.15 nggih? Nggih, laras. Oke, terima kasih Us. Nggih, sami-sami. Kenapa nggih Ayah Bunda kalau dibilang Ustazah itu kok malah sebetulnya itu biasanya kan itu ujung ya. Tapi oke lah kita tolerir, namun kita pengen maksimal sampai sana itu jam 7.15. Kemudian 15 menit digunakan untuk koordinasi per kelas nggih. Kemudian nanti anak-anak diminta untuk untuk tempatnya spot foto kita sudah tentukan karena kami kemarin sudah survei. Jadi mereka nanti diminta masuk dan mencari tempat yang sudah ditentukan itu. Jadi jam 7 ini pemotretan sudah bisa dilaksanakan. Makatan Bunda. Waalaikumsalam. Monggo Bun. Mau nanya itu kan saya wali santri yang tidak menjawab iya. Jadi saya tidak belum memperbolehkan saya untuk terbatas. Nah, itu kalau misalnya mau foto, terus itu saya pakai resolusi yang sama seperti sekolahan punya. Terus itu filenya dikirim linknya itu ke emailnya jenengan atau lewat mana gitu? Oh nggih. Nah, itu nanti backgroundnya apa? Backgroundnya seperti apa? Terus habis itu apakah berarti kan itu nanti si Latifah itu dijadikan satu sama yang nggak setuju nggih. Berarti kita koordinasi sendiri dengan untuk kostumnya nggih. Oh, gini Bun. Jadi untuk masalah yang misal Mbak Latifah sekarang apakah masih di Jogja atau di mana Bun? Kita stay di Jogja, tidak kemana-mana. Cuman karena ayahnya aktif dari Jakarta, jadi kita yang di lockdown di rumah. Oke, nggih Bunda, ngeten Bunda. Tadi sudah saya sampaikan apabila ada yang dari yang tidak setuju itu nanti nggih. Jadi kan dari yang tidak setuju kan masih dibagi dua. Suaranya kecil ya, Us. Aduh. Apakah bisa terdengar suara saya? Deketin ini. Bisa jelas. Kecil banget suaranya, Us. Bisa, Us. Bisa, jelas. Boten kok bisa, Us. Jelas, Us. Ampun, jelas. Ya, Ayah Bunda, saya lanjutkan. Jadi untuk yang bagi Ayah Bunda dan Ananda yang tidak setuju, itu kan masih ada dua nih. Ada dibagi dua. Yang pertama tidak setuju namun mau difoto di sekolah, dan yang kedua tidak setuju tapi mengirimkan file foto. Nggih, untuk yang mengirimkan file foto kami harapkan itu mending backgroundnya itu polos gitu Bun, boleh bergaya tapi polos. Jadi nanti ketika kita edit di sekolah, nanti kita bisa ambil anaknya saja, kita bisa cropping, kemudian kita bisa misal tempelkan bersama, mungkin ya bisa ditempel bersama teman-temannya yang mungkin memang tidak setuju dan pengen foto sendiri. Namun kalaupun memang nanti kita kan masih melihat ya sampai besok untuk setuju dan tidak setujunya ya. Jadi kami mohon respon Ayah Bunda, kami perlu banget untuk angket setuju dan tidak setujunya itu. Nah, tapi Bun, kalaupun Mbak Latifah sendiri, monggo bebas nanti untuk backgroundnya sesuai dengan yang Mbak Latifah pengen aja nggak apa-apa. Nggih, ngaten Bun. Apakah sudah menjawab? Nggih, matur nuwun Us. Ngapunten Us, maaf enggak samikna batokna. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam. Sedikit bertanya ini Us.
Bu Susanti tadi sudah menjawab pertanyaan saya apa belum ya? Oh sudah Sudah terjawab. Oh, alhamdulillah. Sampun. Oh ya. Jadi sudah saya lanjut ke yang lain ngoten lho. Nggih, monggo. Sedikit bertanya, Us. Kami termasuk untuk orang tua yang setuju. Tapi kami mohon kepastian untuk keamanannya, istilahnya nanti di sana itu benar-benar diterapkan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker. Terutama untuk nanti fotografernya, untuk fotografernya itu kan kadang moto sampai kemana-mana juga, Nanti untuk fotografer itu kan tidak, beliaunya cuma menfoto. Jadi mohon nanti selama sesi foto itu benar-benar kayak fotografer itu juga tidak melepas masker. Terus nanti kalau ada yang mendampingi atau apa juga menggunakan masker. Seperti itu, Ustaz ya. Alhamdulillah. Masukan yang bagus banget, Pak. Nanti kami akan sampaikan. Terima kasih atas masukannya. Insya Allah kita nanti di sana juga akan tetap meminta anak-anak juga menjaga protokol kesehatan, dan dari tim vendor juga kami harapkan tetap menjaga protokol kesehatan. Matur nuwun, Pak. Sami-sami. Monggo, ada yang tanya lagi? Langsung diaktifkan saja mikrofonnya, Ayah Bunda. Sampun? Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Apabila sudah tidak ada yang bertanya lagi, insya Allah Ayah Bunda semuanya untuk notulensi pada, ini ada ini, Mbak Samia, monggo. Mbak Samia. Ayah Bunda, insya Allah untuk notulensi dan hal-hal yang terkait informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini, insya Allah nanti kita akan bagikan notulensinya. Jadi bagi Ayah Bunda yang sekiranya datangnya tadi agak terlambat, insya Allah tetap bisa mengikuti informasi yang kami sampaikan di ini. Upload record dari pertemuan pagi hari ini ke file ke YouTube. Jadi nanti kami juga akan share untuk link pertemuan pada pagi hari ini. Ngoten. Sampun tidak ada pertanyaan lagi. Oh, ada di chat. Ini tadi Mbak Nabila, mohon di sesi pemotretan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sudah terjawab. Lanjut jika ingin ikut pemotretan tetap Oke, matur. Oh, iya deng, lupa. Maaf, maaf. Bentar, tak jawab satu lagi. Apa itu tadi? Apakah ada solusi untuk mengantar ke tempat pemotretan? Itu nanti seperti yang saya sampaikan tadi, silakan bisa berkoordinasi dengan satu timnya, bisa mungkin derek siapa gitu. Ayah Bunda. Mungkin untuk foto buku kenangan cukup informasinya. Setelah ini kami akan bagikan forwardan untuk kelompok. Jadi kami mohon partisipasi Ayah Bunda dan Anda semuanya untuk bersegera mengisi, karena bagi yang sudah memiliki kelompok kami membutuhkan datanya segera, dan bagi yang belum memiliki kelompok kami tunggu maksimal besok jam 12. Mekaten Ayah Bunda, terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang ahsan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan, langsung kami lanjutkan ke Ustadz Alwanto. Monggo Ustadz. Halo Ustadz Alwanto, apakah bisa dengar suara saya? Bisa dengar. Sudah on. Halo. Ustadz Alwanto.
Belum. Itu nih kan buka. Ustadz Alkanto. Masuk. Halo. Ustadz Alwanto silakan untuk mikrofonnya diaktifkan dulu. Oh, pakai punya Ustadz Sutriana. Oh, pakai. Saya penanggung jawab BPI kelas 6 ingin menyampaikan terkait dengan BPI yang akan dilaksanakan selama 1 semester ini. Perlu kita ketahui bahwasanya sekolah Islam terpadu ini adalah sekolah yang bukan sekedar sekolah yang tapi ada hal-hal yang lain di mana di SIT sendiri adalah sekolah yang ingin menjadikan anak kita ini menjadi anak-anak yang pertama dia adalah anak yang soleh, kemudian seorang pemimpin, kemudian juga sukses bukan hanya dunia tetapi juga akhirat. Oleh karena itu ada titik fokus utama dalam BPI ini diantaranya adalah agar anak ini menjadi anak-anak yang memiliki syakhsiyah al-Islamiyah, jadi memiliki kepribadian Islam, dan kemudian juga yang lain adalah memiliki semangat untuk mengajak kebaikan kepada orang lain, dan kemudian yang ketiga adalah memiliki jiwa yang tertata. Nah, oleh karena itu di dalam pembinaan atau BPI ini insya Allah nanti menjadi tempat di mana kita akan lebih fokuskan terkait dengan pembiasaan atau juga pembentukan atau juga menanamkan karakteristik kebaikan kepada anak. Yang dimana selama 1 semester kemarin tidak terlalu kelihatan, oleh karena itu nanti di BPI ini anak-anak insya Allah setiap pekan kita akan kita akan selalu jaga terkait dengan adab, kebiasaan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu ada di antara beberapa yang nanti akan dilakukan di BPI yang insya Allah dilaksanakan tiap hari Kamis jam 12.30 sampai dengan jam 1:30 atau sekitar 1 jam ya. Di mana nanti kegiatannya adalah dengan tidak tatap muka tetapi lewat Zoom mungkin. Dan insya Allah nanti masing-masing sekitar 12, 11 atau 10, 11, 12 anak nanti akan dibina oleh Ustadz Ustazah yang sudah ditentukan. Artinya nanti masing-masing ada sekitar atau per kelompok ini ada sekitar 10 sampai 12. Dan insya Allah nanti selama kegiatan itu ya diantaranya ya rutin yang biasa kita lakukan ketika waktu di kelas 5 dulu gitu ya. Ya diantaranya adalah tentang tilawah, kemudian belajar untuk memberikan tausiah, dan kemudian juga termasuk yang penting di sini adalah mutabaah yaumiyah. Jadi terkait dengan ruhiyahnya dia, tentang ibadahnya dia, juga termasuk diantaranya mutabah itu adalah mutabah terkait dengan birrul walidain dia di rumah. Dan juga waktu-waktu yang digunakan selama di rumah. Karena kita tahu bahwa ternyata ketika proses pembelajaran daring ini, belajarnya barangkali lebih sedikit tetapi main gamenya lebih banyak. Nah, ini ternyata menjadi realitas di anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, coba nanti kita selama BPI nanti akan kita fokuskan kepada pembiasaan, penanaman karakter, adab, dan akhlak anak, walaupun mungkin agak terbatas lewat daring. Dan insya Allah nanti dari kegiatan ini setidaknya ini menjadi ciri khas SIT yang barangkali tidak dimiliki oleh yang lainnya. Jadi ciri khas SIT itu salah satu diantaranya adalah adanya pembinaan semacam ini, yang kemudian kita selain transfer ilmu juga mengajak anak untuk memiliki adab dan akhlakul karimah dengan yang semacam ini. Insya Allah nanti pada akhirnya kita jadikan anak-anak kita ini ya, yang penting prosesnya untuk menjadi anak-anak yang baik. Insya Allah nanti kami harapkan
dukungan dari Bapak Ibu semuanya ketika anak-anak nanti melakukan BPI atau melaksanakan BPI pada setiap hari Kamis jam 12.30 sampai jam 1:30 atau setengah 2. Dan juga kami juga minta mungkin masukan-masukan dari orang tua, terutama nanti orang tua bisa memberikan kepada pembina masing-masing tentang keluhan-keluhan yang dihadapi anak-anak atau mungkin dihadapi orang tua ketika melihat perilaku anak-anak selama di rumah. Nah, nanti paling tidak para ustadz atau para pembina bisa mengarahkan, ya, mengajak anak untuk lebih baik, karena biasanya anak-anak itu seringkali lebih patuh kepada gurunya daripada orang tuanya. Ya, demikian Bapak Ibu yang mungkin sedikit saya sampaikan terkait dengan BPI ini, dan nanti insya Allah yang lain-lain bisa ditanyakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Ustadz Agung. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Alwan. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian, di penghujung acara ini, marilah seluruh rangkaian acara kita di hari Jumat ini sudah selesai, dan semoga ada beberapa agenda yang tadi sudah di-list ya, di action di grup Wali, di grup siswa juga tentang pemotretan itu sudah beberapa kelas sudah. Demikian, kalau nggak ada, sudah cukup ya. Marilah acara siang ini kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah, terima kasih. Ya, sama-sama.